Sebenarnya aku sekitar dari tahun 2000-an awal lah ya, ketika zaman dulu orang-orang mulai suka nulis, belajar nulis di Multiply. Nulisnya bukan cuma makanan, nulis tentang film, tentang buku yang dibaca, tapi ternyata aku merasa lebih senang menceritakan makanan, lebih Mhm. senang menceritakan pengetahuanku. Aku suka keliling dari zaman dulu, nyobain satu tempat baru, tempat lain, terus Hmm. bisa diceritain dari situ, Heeh. terus langsung, wah enak nih. Kebetulan akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai host sebuah acara radio juga, judulnya Food Heeh. for Fun, Heeh. Hmm. ngomongin makanan seru-seruan tapi di radio, jadi hanya audio. Heeh. Hmm. Terus habis itu orang-orang kan mulai kayak gini, wah kalau nanyain makanan ke adik gitu. Dan aku sendiri, aku nggak punya blog. Oh Terus Hmm. aku iya. hanya acara radio tuh kan Heeh. kayak seminggu sekali. Heeh. Aku Hmm. pikir oke, ini kayaknya kita harus mencari nama. Karena Heeh. ini bukan cuma ngasih tahu rasanya kayak apa, tapi akhirnya lama-lama berkembang sehingga aku pikir, oke, let's call it culinary storyteller. Karena aku Oh. pendongeng tentang makanan. Oh. Rini Malik dan Satrio Prakoso di Plug and Play. 97.5 Love FM Station for your live players. Balik lagi loh barengan sama Rini dan juga Satrio. Tadi kita udah kasih tahu kita akan ngobrol barengan sama Mbak Ade Putri Paramadita sebagai culinary storyteller, dan sekarang sudah bergabung. Halo, Pagi Mbak Ade. Pagi. Players. Players kita apa tuh? Dan kita juga live ya di Instagram di @9750fm barengan sama Instagramnya Mbak Ade di @MissHotRodQueen. Iya, betul sekali. Bisa dicek di situ players kalau mau nonton kita live. Ya kan? Betul. Dan bisa dengerin streaming juga di playfm.id. Mbak Ade, kegiatannya selama di rumah aja apa nih? Selama di rumah aja masih nulis, masih sebenarnya kerjaannya nggak pernah berhenti sih, malah tambah banyak. Dan kebetulan belakangan ini karena waktu masih PSBB sih ya, sempat nggak boleh kemana-mana, itu lebih jadi aktif online. Aku ada Omelia Mongso juga barusan ikutan online, itu join nih. Kita bikin acara Instagram Live setiap hari Kamis tuh kayak kita ngomongin apapun terkait kuliner. Wih, asik nih kayaknya ya. Selama pandemi masih tetap produktif Mbak Ade ya. Untungnya iya, ya mau nggak mau. Kalau enggak ya juga bagaimana ya, kagak ada kegiatan di rumah, bosen juga. Betul. Satrio. Tapi terakhir Mbak Ade sendiri kulineran sebelum pandemi kemana tuh Mbak? Iya. Jadi selain ke Sumatera Barat, sempat juga ke Cirebon, jalan-jalan sama Om William sama ada beberapa teman. Terus udah sih sebenarnya waktu itu lagi justru banyak di Jakarta dan baru mau pergi ke Banda Neira. Keburu PSBB, keburu ada ini itu, jadi ya udah kita stay safe, pending langsung dulu. Lockdown juga kan ceritanya gitu. Tapi kalau dari Mbak Ade sendiri suka dengan dunia kuliner itu gimana dulu ceritanya? Emang dari kecil udah tertarik? Oke. Aku sendiri lahir dari keluarga yang memang foodie, suka banget makan. Almarhum kakekku tuh adalah orang yang hidup untuk makan. Kerjanya tuh ngajakin keluarga jalan-jalan makan, cobain sesuatu yang baru. Bahkan ketika zaman dulu orang-orang itu belum terlalu appreciate makan. Zaman dulu tuh kayaknya orang disebut orang suka makan adalah orang yang makannya banyak. Tapi bukan yang memahami apa yang makanan yang menurut dia benar-benar enak. Nah, sedangkan kakekku dulu adalah orang seperti itu, jadi dia memperkenalkan aku dengan berbagai makanan. Oke, dari kakek berarti Mbak, dari keluarga sih ya berarti ya? Dari keluarga, betul. Berarti kalau kakek dulu suka ngajak kemana Mbak buat makan-makan? Wah, macam-macam. Kalau misalnya kita lagi pulang ke rumah keluarga di Solo, itu kita bukan pergi, tapi semua pedagang dikumpulin di halaman rumah kita. Wow. Jadi seperti ada food court ya? Itu food court depan rumah ya? Iya, kayak tengkleng itu tukangnya bawa pikulannya, bikin di depan kita gitu, tongseng segala macam. Terus sosis Solo sih biasanya emang udah ada langganan, nanti supir tuh udah bawain. Jadi kita selalu kumpul-kumpul itu nggak pernah tidak dimeriahkan oleh makanan. Rame sama makanan. Abisnya food coma Mbak abis itu ya. Tapi kalau Mbak Ade sendiri tuh sebagai udah jadi profesi sebagai culinary storyteller, itu inspirasinya dari mana tuh pertamanya Mbak? Kan biasanya ada food blogger begitu, ya kan? ASMR ya, yang makan bunyi-bunyi gitu. Ya kelihatan ini aja bibir sama giginya. Iya tuh. Iya.
Iya, iya, iya. Sebenarnya aku sekitar dari tahun 2000-an awal lah ya, ketika zaman dulu orang-orang mulai suka nulis, belajar nulis di Multiply. Nulisnya bukan cuma makanan, nulis tentang film, tentang buku yang dibaca, tapi ternyata aku merasa lebih senang menceritakan makanan. Lebih senang menceritakan pengetahuanku. Aku suka keliling dari zaman dulu, nyobain satu tempat baru, tempat lain, terus bisa diceritain dari situ, Heeh. terus langsung, wah enak nih. Kebetulan akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai host sebuah acara radio juga, judulnya Cook for Fun, Heeh. ngomongin makanan seru-seruan tapi di radio, jadi hanya audio. Heeh. Terus habis itu orang-orang kan mulai kayak gini, wah kalau nanyain makanan ke adik gitu. Dan aku sendiri, aku nggak punya blog. Oh Terus aku iya. hanya acara radio tuh kan kayak seminggu sekali. Aku pikir oke, ini kayaknya kita harus mencari nama. Karena ini bukan cuma ngasih tahu rasanya kayak apa, tapi akhirnya lama-lama berkembang sehingga aku pikir, oke, let's call it culinary storyteller. Karena aku mendongeng tentang makanan. Oh, karena perlu nama itu tadi Mbak ya? Heeh. Jadi culinary storyteller. Tapi itu udah berapa tahun tuh Mbak jadi Mbak sekarang? Sebenarnya kalau ngomongin masalah nulisnya, berarti udah hampir 20 tahun ya. Wow. 20 tahun. Tapi 20 tahun itu nggak tiba-tiba bisa nulisnya kayak sekarang loh. Pas aku lihat kayak keluar kan suka time hop gitu-gitu ya. Tapi zaman dulu nulisnya kayak apa? Aku bahkan hanya menuliskan judul makanan. Contohnya kayak gimana tuh Mbak? Jadi pas keluar nih misalnya foto, ya udah spaghetti with apa-apa-apa gitu. Zaman dulu juga nggak benar-benar fokus ke makanan Indonesia. Makanan apapun macam-macam aku ya. posting aja. Iya. Jadi kalau misalnya dari kacamata Mbak Ade gitu melihat seorang dari makanan gitu, apa yang pertama kali dilihat? Untuk bisa cerita gitu. Kalau misalnya baru ngelihat aja. Belum nyobain. Dan nggak bisa diceritain dong. Ngelihat, nyobain gitu, terus biar bisa nyeritain tuh. Sebenarnya sih macam-macam. Kalau misalnya yang basic banget, pasti kita akan menceritakan pengalaman makan kita. Dari apa aroma yang kita hirup, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, tekstur. Cuma setelah itu, kalau memang ternyata ada orang yang bisa kita wawancarai, kita ajak ngobrol, berarti kan ada cerita lagi. Bukan cuma makanannya. The whole story, apakah resepnya ini resep turun-temurun, ataukah dia baru-baru ngarang, terus bagaimana masyarakat menerima si makanan itu, terus kalau memang ternyata ada sejarah di belakangnya, apa sih yang dia tahu, apa yang bisa kita ceritakan. Oke, banyak jadi Mbak ya, bisa dibahas di situ jadinya ya. Iya. Kita bakal ngobrol lagi player sama Mbak Ade, Ade Putri. Habis yang satu ini pasti masih di plug and play. Wah, ada yang nanya lagi. Umur berapa nulisnya katanya? Kenapa? Tuh, ada yang komen ya? Ada yang nanya. Udah nulis 20 tahun. Emangnya nulis berapa? Waktu itu nulisnya umur berapa? 10 tahun. Maaf Mas, umur saya udah 41. Wow. Ih, nggak ketahuan loh. Iya nih. Iya, nggak ketahuan loh. Nggak tahu. Kayaknya ada makanan-makanan awet muda yang dimakan Mbak Ade nih kayaknya ya. Pernah nyobain ada. Ekstrim nggak sih Mbak? Yang paling ekstrim tuh? Makanan paling ekstrim. Sebenarnya gini, nggak usah paling ekstrim aja ya, karena ibuku orang Manado, jadi aku dari kecil udah diajarin kayak makan kelelawar gitu, kalong, makan paniki itu buat orang yang nggak makan pasti udah dianggap ekstrim banget. Iya. Itu biasanya dimasak apa tuh Mbak kalau kalong? Jadi sup gitu Mbak? Iya. Bukan, dia kalau di Manado itu dimasaknya tuh kayak ada dengan berbagai macam bumbu, pedas banget rasanya, tapi aku mulai diperkenalkan rendang paniki oleh Om William dan ternyata itu justru cara mengolah paniki yang paling enak menurutku. Wow. Malah yang jadi bisa direndang banget. Tuh. Bisa direndang. Jadi rendang ya, kelelawar ya? Iya, aku juga sempat makan ulat sagu. Ulat sagu baik yang masih hidup maupun yang udah dibakar jadi sate. Itu juga, kalau itu aku akan bilang, rasanya gimana sih itu ulet sagu gimana rasanya? Saya tidak tahu mau berkata apa lagi nih players. Kalau belum dimasak ulet sagu rasanya gimana Mbak? Kayak apa tuh rasanya? Rasanya agak gurih kayak santan encer gitu. Tapi kalau misalnya udah dibakar, menurutku seperti sate kulit ayam. Mbak pernah ini nggak Mbak, alergi nggak Mbak? Maksudnya ketika kan Mbak makanannya kan maksudnya macam-macam tuh Mbak Ade makannya.
tiba-tiba pernah nggak habis makan Iya. terus kulit merah-merah misalnya gitu kayak orang alergi udang gitu, pernah nggak gitu Mbak? Kayaknya sih sejauh ini belum pernah ya. Sebenarnya juga aku nggak terlalu cocok sama laktos minum susu. Tapi aku suka Oh. banget susu, jadi hajar terus. Jadi biasa kalau habis itu sakit perut, tapi ya udahlah suka soalnya. Oh, paling alergi sakit perut doang ya? Tapi Mbak Ade juga, wah Iya. olahraganya mantep banget Iya nih, Satrio. sepedaan nih Mbak Ade nih, Iya. luar biasa. Saya lihat tadi dia share Strava tuh di Instastory-nya. Berapa kilometer? Berapa kilo tadi ya? Lupa tadi Berapa berapa. kilometer Mbak? Oh hari ini enggak, hari ini lagi justru Kemarin karena ya? subuh udah kerja. Biasanya sih setiap hari sepedahan sama CrossFit. Wih. Wih, sepedaan Jadi berapa kilo sepedahan Mbak? ke tempat CrossFit, terus kalau cuma CrossFit paling 10-15. Mantap. Tapi kalau karena 10. emang jaraknya segitu sih. Oh, bolak-balik Wow. ya. Oh, jadi kendaraannya ya gitu. Oke, kita ngobrol Iya, betul. ngobrol di on air lagi Mbak ya. Oke. Dan 7.5 Play FM Station for your life. Balik lagi players, masih barengan sama Rini, Satrio, dan juga barengan sama Mbak Ade Putri Paramadita, culinary storyteller, dan juga hi players yang sudah bergabung di Instagram tuh Iya. Mbak Ade ya. Betul. Di Banyak nih yang 97.5 join. Tadi FM, betul. Om William Wongso juga join tuh. Iya, Om Kita William. sedang dipantap Om Will nih. Iya, Om William, izin. Ada Aku ibu udah saya juga tuh tiba-tiba nongol. Mana? Oh iya. Halo, Tante. Mbak Adenya kita ajak ngobrol dulu ya. Tapi- iya. Tapi kalau misalnya baru-baru ini kan kemarin tuh, kalau ngomongin sama Om William Wongso, kemarin juga satu tim ya. Mbak, pas ketemu sama Gordon Ramsay itu gimana tuh ceritanya? Prosesnya gitu? Prosesnya memang waktu itu aku di interview dulu karena aku dapat referensinya bukan dari Om William Wongso, melainkan dari Oh, ada orang dari New Zealand yang memang organize ini semua. oke. Aku lupa namanya, sorry. Tapi dia yang kasih namaku ke timnya Gordon dan Nat Geo, jadi aku di interview dulu semacam diwawancara, audisi gitu. Mm-mm. Terus yaudah kepilih langsung ikutan, dan emang perannya sebagai, kan kalau Om William memang hostnya. Kalau mereka membutuhkan aku sebagai guide lokal. Jadi makanya aku menunjukkan Gordon Ramsay kemana dia harus mencari bahan-bahan yang nanti akan dimasak. Oke, Gitu. kalau Makanya ceritanya kayak kemana namanya, ke gua, terus Iya. ini jalan-jalan gitulah. ada juga yang durian Mbak ya. Itu kayak gimana tuh? Mbak? Kalau Boleh itu sih ceritain nggak memang Mbak yang ceritanya durian Mbak? dalam perjalanan aku harus ngasih lihat dia apa sih yang banyak terdapat di Sumatera Barat gitu. Dia tahu lah bukan cuma Sumatera Barat, Sumatera tuh intinya durian banyak banget gitu kan. Iya benar. Oke, kita akan makan durian, dan sebenarnya muka dia tuh udah kayak yang ya, lo yakin? Tapi Ragu dia ya. aku pikir juga, wah kamera udah shoot lagi, jadi aku harus meyakinkan dia buat makan. Dia bilang, no, this is different. Ini durian Sumatera udah paling best lah gitu. Coba gitu. Taunya pas dia Speak ya makan, Mbak ya. Terus dia berusaha untuk kayak mencoba memahami dan dia menghormati bahwa aku bilang semua orang Sumatera pasti makan durian. Terus dia coba makan, dia kayak yang gue get me out of here katanya. Tapi Mbak Ade kemarin sempat nyeterin si ini juga ya, Gordon Ramsay. Iya. Itu orangnya gimana? Kocak ya Mbak ya? Beneran kocak ya? Orangnya kocak banget, seru, dan apa ya, sebenarnya menyenangkan kok. Dia disuruh apa aja mau. Kayak waktu mau pacu jawi itu, aku bilang kan dia pakai sepatu boots karet. Aku bilang, harus lepas bootsnya gitu, kalau nggak nanti lo nggak bisa naik di atas itu. Jadi dia nyeker, padahal itu di situ tuh isinya kotoran sapi semua di mana-mana, dan dia cuek aja. Oke. Anaknya berani kotor. Cuek banget. Iya. Berani kotor. Betul, berani kotor itu baik ya. Iya. Tapi Mbak Ade juga sekarang kan tergabung di Aku Cinta Makanan Indonesia ya. Itu sejak kapan? Sejak kapan Mbak? Sejak tahun 2012 ketika memang dibuat inisiasi ini oleh Pak William Wongso dan Ibu Santi Serat. Jadi bertujuan untuk kayak mempromosikan, mendokumentasikan makanan Indonesia ini. Baik ke Indonesia maupun ke luar negeri. Kalau menurut Mbak Ade sendiri, kenapa makanan Indonesia harus di-highlight gitu Mbak? Oh iya dong, itu kan kekayaan kita. Masa kita nunggu orang lain yang mempromosikan makanan Indonesia? Jadi sebelum ini nih, sering banget saya lihat kayak restoran-restoran dengan chef mancanegara, mereka justru mempromosikan masakan Asia, termasuk masakan Indonesia. Kemudian kitanya sendiri kayak baru kalang kabut setelah, oh iya ya itu kan padahal punya kita. Kita tuh tinggal di sini, kita tinggal nyari apapun ada. Mau cari beritanya, mau bikin, ada bahannya, semuanya.
Jadi actually kita sudah diuntungkan dengan kondisi ini. Makanya harusnya kita yang embrace gitu, yang oke, ini kita yang bawa, bukan nunggu orang lain buat memperkenalkan. Oke. Mbak, tapi kalau untuk makanan Indonesia sendiri kan salah satunya nasi goreng tuh, Sat. Yeah. Nasi goreng, Barack Obama suka banget sama nasi goreng. Tapi kalau nasi goreng itu sebenarnya salah satu makanan Indonesia nggak sih, Mbak? Kalau asalnya sendiri nggak tahu dari mana, di Asia kayaknya semua ada masakan banyak ya. gorengnya ya. Benar. Tapi tentunya kita di Indonesia aja punya ciri khas masing-masing. Nasi Karakternya goreng Jawa ya. ada. Di Padang juga ada nasi goreng. Bali punya nasi gorengnya sendiri. Jadi menurutku akhirnya bisa jadi, iya dong, bahannya macam-macam. Udah paling gampang kayak misalnya, ada sisa rendang nih, jadi nasi goreng. Benar. Iya kan? Iya. Apa aja bisa loh gitu. Benar. Nah, kalau Mbak Ade sendiri makanan favoritnya apa aja nih, Mbak? Aku paling suka makanan Bali, lawar. Terus itu kayak gimana makanan lawar tuh sebenarnya sayur, bahannya bisa macam-macam. Ada yang pakai, yang paling sering ada di Bali tuh nangka sama kacang panjang. Tapi ada juga yang pakai pepaya muda, pakai daun belimbing. Sama aku suka banget woku dari Manado. Woku apapun, woku udang, woku ayam. Woku tuh kayak gimana, Mbak? Bentuknya? Woku itu makanannya tuh lebih kayak nyemek gitu ya, tapi isinya ada dari serai, daun kemangi segala macem. Warnanya kuning pedes. Oke. Itu enak banget. Pedes mah enak kayak, tahu. Iya. Itu selalu mengundang nasi. Iya. Tapi kalau makanan Palembang, Mbak, pernah cobain nggak? Ada yang suka banget? Makanan, aku suka patin, kayak pepes patin gitu. Iya. Terus ya of course Palembang, masa nggak suka makan tekwan? Tekwannya enak banget. Sama kalau pempek, aku sukanya pistel dan pempek kulit. Wih, sama saya juga suka pempek kulit. Enak tuh, Mbak. Ini kode-kode minta dikirim. Kena deh ya. Waduh, ini. Nanti kita teruskan manajemen, Mbak ya. Tapi Mbak Ade, buat kalau aku cinta makanan Indonesia itu sendiri, aktivitasnya apa aja sih, Mbak? Boleh di-share nggak, Mbak? Oke, macam-macam. Jadi kadang-kadang kita ngajak orang-orang jalan ke pasar tradisional untuk memperkenalkan sebenarnya pasar tradisional tuh ada apa sih? Kenapa pasar tradisional begitu unik? Karena kita bisa lihat masyarakat di sekitarnya berarti mengkonsumsi apa, cara masaknya seperti apa. Kemudian kita juga sering bikin acara potluck. Jadi masing-masing dikasih tema. Misalnya temanya lagi tempe. Semua orang harus bawa olahan tempe dari rumahnya. Boleh dia masak sendiri, boleh mbaknya yang masak. Tapi jangan beli, karena ketika kita bawa, kita akan menceritakan tentang si makanan itu. Jadi berbagi informasi, nyicipin rame-rame. Jadi intinya di situ bukan cuma hanya tahu rasa makanan dari mana-mana, tapi kita juga jadi akhirnya mengenal makanan dari rumah-rumah lain, dan sebenarnya mengenal satu sama lain itu kan kayak networking ya. Dan banyak banget sebenarnya masih ada culinary diplomacy. Jadi misalnya ke luar negeri membawa makanan Indonesia, memperkenalkan dengan caranya sendiri-sendiri, dengan tampilan yang berbeda. Seru ya. Seru banget. Mbak Ade terakhir jalan-jalan makan kemana tuh? Bawa rombongan? Jalan-jalan makan bawa rombongan. Iya. Udah lama ya. Kalau yang rame itu ke Jailolo waktu itu. Ke Jailolo di Halmahera Barat. Dan sebenarnya tadinya kalau cakep banget ya Mbak di sana, Mbak. Wah, bagus banget. Luar biasa. Terus begitu jadi alam budaya kuliner itu kayak apa ya? Menjadi satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan dan emang indah banget. Dan kebetulan sebenarnya kalau misalnya ini bukan pandemi ya, itu harusnya sekitar bulan Oktober November tuh kita berencana untuk bikin ke K, ke Pulau K. Jadi aku Oktober tahun lalu udah ke K, jalan-jalan, kita lihat kondisinya. K itu daerah mana, Mbak? Di Maluku juga, tapi Maluku Tenggara, sebelah bawah. Udah hampir deket Papua. Wih, Mbak Ade mainnya jauh-jauh ya. Maluku, sama-sama Maluku tapi bisa beda banget makanannya dan tradisinya. Jadi itu kan menarik, Indonesia tuh begitu kayanya. Gitu. Keberagamannya Mbak ya. Mbak itu bisa siapa aja tuh ikut jalan-jalan makan? Rombongan Mbak Ade tuh. Bisa dong, players bisa ikut, kamu juga bisa ikut. Kemana tuh informasinya? Iya, gimana caranya tuh Mbak? Itu kalau misalnya kita lagi bikin acara itu bisa cek di Instagramnya @acmiid. Itu Instagram Aku Cinta Makanan Indonesia. Oh, bisa dipantengin di situ ya? Iya, bisa dicek tuh players ya di @acmid itu. Ntar ketemu sama Mbak Ade di situ. Diajak main jauh-jauh tuh. Yes. Tapi ke depan project apa aja nih Mbak? Baik secara personal ataupun secara itu timnya.
Project sih banyak banget, yang pasti intinya gini, kita nggak pernah berhenti, putus mempromosikan masakan Indonesia. Kalau misalnya yang, dalam waktu dekat ini karena masih termasuk ini ya, PSBB-nya udah cukup longgar, tapi kan kita masih harus concern dengan segala macam aturan ini itu, Mhm. aku sih lebih suka kayak, misalnya jalan-jalan, masih dengan protokol normal itu, new normal, itu aku kayak videoin, aku kasih lihat, "Nih kalau misal kalian mau ke sini, Mhm. bisa ngapain, Hmm. apa aja yang" sebenarnya aku selalu merekomendasikan tempat-tempat yang sudah punya protokol yang baik. Mhm. Oke. Sehingga orang kalau, makan keluar tuh tetap merasa aman. Karena Mhm. sebenarnya kan kita harus ngebantu nih, banyak banget loh usaha-usaha yang sebenarnya masih hidup, tapi orang juga mungkin takut. Yes. Nah, bukannya mau nyuruh orang berbondong-bondong rame-rame, tapi mungkin tahu ada tempat yang harus booking dulu. Mhm. Terus aku kasih lihat bagaimana mereka udah pakai masker, pakai apa segala macam. Jadi kita tetap mempromosikan sambil mengingatkan orang supaya tetap waspada. Yes. Betul, itu yang paling penting sih buat sekarang Mbak ya, protokol kesehatannya ya. Mbak Ade, sekali lagi terima Ya. kasih Terima banyak. kasih banyak Mbak Ade. Sehat-sehat Terima terus. kasih. Sukses terus untuk Sama-sama. proyeknya ke depannya ya. Yes. Makasih Mbak Ade. Dah. Terima Thank kasih, you, Mbak thank Ade. you. Dengerin Plug and Play dari jam 7 sampai jam 10 pagi setiap Senin sampai Jumat bersama Rini Malik dan Satrio Prakoso. Hanya di 97,5 Play FM Palembang. Ikutan interaktifnya ya di 088 11 975 975. Tapi dijamin pinter nih Mbok. Ya ndak lah. Mau pinter, belajar makanya.